Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adhani Sanah dengan NIM K4381001 dari Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret akan mempresentasikan materi mengenai model desain instruksional. Pembahasan pada materi hari ini yang pertama yaitu penjelasan mengenai desain instruksional, yang kedua macam model desain instruksional. Macam-macamnya terdiri dari yang pertama model ADI, kedua model ASUR, dan yang ketiga model Dick and Carey. Dalam pembelajaran, desain instruksional diartikan sebagai proses yang sistematis dalam memecahkan masalah pembelajaran melalui perencanaan bahan pembelajaran serta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber pembelajaran yang digunakan, dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Sanjaya 2015 dalam Batubara 2018. Desain instruksional membantu peserta didik dan pendesain instruksional atau guru untuk menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien, sehingga dalam proses pembelajaran tercipta komunikasi yang aktif dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Batubara 2018. Kegiatan merencanakan pembelajaran dapat dikembangkan dengan berbagai model. Dalam menentukan model, rancangan untuk mengembangkan suatu program pembelajaran tergantung pada pertimbangan desainer, yaitu guru maupun dosen, terhadap model yang akan digunakan atau dipilih. Terdapat 3 model desain instruksional. Yang pertama yaitu model ADI, kedua model ASUR, dan yang ketiga model Dick and Carey. Model ADI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Salah satu fungsinya ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja. Ide dari model ADI adalah menerima feedback secara terus-menerus dan berkelanjutan selama membangun materi pembelajaran. Adanya model ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya dengan menangkap permasalahan saat permasalahan tersebut masih bisa diperbaiki. Model ADI terdiri dari 5 fase. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implement, dan yang terakhir evaluate. Yang pertama analisis. Analisis yaitu melakukan need assessment, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Output yang akan dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta didik, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Yang kedua, desain atau rancangan. Fase desain berurusan dengan objek pembelajaran, instrumen penilaian, latihan dan isinya, analisis subjek, rencana pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam fase desain. Yang pertama, mendokumentasikan proyek pembelajaran baik visual maupun teknis dari strategi desain. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran sesuai dengan outcome yang diharapkan dalam suatu lingkup kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, membuat storyboard. Yang keempat, membuat desain antarmuka dan memperkirakan kemampuan pengguna dalam sistem. Yang kelima, membuat prototipe dari sistem. Dan yang terakhir, menggunakan desain tertentu. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan prototipe desain menjadi kenyataan atau produk yang dapat digunakan. Fase ini merupakan fase pengembangan di mana perancang membuat dan memasukkan konten penting yang telah dibuat dalam fase desain. Tugas perancang adalah untuk mengembangkan dan atau menggabungkan teknologi yang ada. Yang keempat yaitu implementation atau eksekusi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat.
Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Yang terakhir yaitu evaluation atau umpan balik. Evaluasi merupakan proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi ini bisa terjadi pada setiap 4 tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap sebelumnya itu dinamakan sebagai evaluasi formatif karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Model Azur merupakan suatu model yang diformulasikan untuk kegiatan pembelajaran atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinig, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama, analyze learners, yang kedua, state objectives, yang ketiga, select method, media and material, yang keempat, utilize media and material, yang kelima, require learner participation, dan yang terakhir, evaluate and revise. Yang pertama yaitu analyze learners, untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan ciri-ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, state objective. Untuk menyatakan tujuan pembelajaran harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Yang ketiga, select method, media, and materials, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran, pemilihan media yang sesuai, dan memilih atau mendesain media yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu utilize media and materials. Ada 5 langkah bagi penggunaan media yang baik, yaitu preview bahan, sediakan lingkungan yang sesuai, pelajar, dan pengalaman pembelajaran. Yang kelima yaitu require learner participation. Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Yang terakhir yaitu evaluate and revise yang mencakup penilaian pencapaian belajar, penggunaan metode, kualitas media, dan guru. Model Azur menekankan pengajaran kepada peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda dan konstruktivis belajar di mana peserta didik diwajibkan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan tidak secara pasif menerima informasi saja. Model Azur ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi pendidik atau guru dalam membelajarkan peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis, dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu model Dig and Carry. Model pengembangan Dig and Carry menggunakan model pendekatan sistem atau System Approach Models, yaitu sebuah sistem prosedural yang bekerja dengan prinsip suatu tahapan akan menerima masukan dari tahapan sebelumnya dan menghasilkan keluaran untuk tahap berikutnya, sehingga semua komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk memenuhi dan menghasilkan suatu pembelajaran yang efektif. Dik 2019 dalam Jurianto 2017. Komponen dalam sistem approach model menurut Dig and Carry terdiri dari 10 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Menurut Dig and Carry, tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh anak didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis pembelajaran dengan menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang disebut sebagai entry behavior atau perilaku awal yang diperlukan untuk memulai pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakter peserta didik. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam kegiatan ini dapat berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan awal. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan harus menguraikan apa yang akan dikerjakan atau diperbuat oleh peserta didik, memberikan kondisi atau keadaan pada waktu peserta didik melaksanakan pembelajaran,
dan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan peserta didik. Yang kelima, mengembangkan referensi kriteria tes. Tes acuan terdiri atas soal-soal. Manfaat dari tes ini adalah dapat mendiagnosis dan menempatkannya di dalam kurikulum. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, praktik, dan umpan balik pengetesan, dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Yang ketujuh, memilih dan mengembangkan materi pembelajaran. Produk pengembangan ini meliputi petunjuk untuk peserta didik, materi pembelajaran, dan soal-soal. Yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Produknya adalah instrumen atau angket penilaian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh tersebut sebagai pertimbangan dalam merevisi pengembangan pembelajaran ataupun produk bahan ajar. Yang kesembilan, merevisi pembelajaran. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dikumpulkan dan diinterpretasikan untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan proses pengumpulan data dan informasi dalam rangka membuat keputusan tentang akuisisi atau melanjutkan produk pembelajaran yang telah dihasilkan. Gambar di atas merupakan bagian dari model Dig and Carry. Bagian tersebut memiliki tahapan yang menerima masukan dari tahapan sebelumnya dan menghasilkan keluaran untuk tahap berikutnya, sehingga semua komponen tersebut bekerja bersama-sama untuk memenuhi dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Saya akhiri, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.